Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Rizky Ramadan dengan NPM 22060555233. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan terkait hasil pembahasan UAS saya, yaitu 33 gagasan terhadap desain dan analisis sistem pompa hidrolik dengan cangkupan pada power steering. Tapi sebelum itu saya akan sedikit menyinggung terkait metode yang kita pakai di sini, yaitu DAY5 framework, di mana di dalam framework ini ada deep awareness of I, yaitu kesadaran berpikir, lalu ada intention, yaitu niat atau tujuan, lalu ada initial thinking, itu adalah pemikiran awal sebuah masalah. Lalu ada idealization, itu adalah penyusunan solusi yang ideal. Dan yang terakhir adalah instruction, itu adalah instruksi, yaitu petunjuk implementasi. Kita langsung lanjut aja ke gagasan-gagasan yang saya tulis, yang saya sampaikan pada gagasan pertama, yaitu consciousness of purpose. Jadi, analisis sistem hidrolik dalam meningkatkan efisiensi power steering dengan sadar adanya peran sang pencipta. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita menyadarkan bahwa peran sang pencipta ini sangat penting. Karena dengan adanya peran sang pencipta ini muncullah sebuah prinsip Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada fluida di ruang tertutup akan merata ke segala arah dalam power steering. Sistem ini membantu meringankan beban pengemudi saat memutar roda, meningkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara. Lalu lanjut yang kedua, itu self-awareness. Di sini saya menulis menilai bias teknis atau asumsi desain yang memengaruhi pendekatan proyek. Bias desain seperti anggapan bahwa semua kendaraan yang memiliki pola penggunaan seragam dapat memengaruhi desain. Penting untuk mempertimbangkan variasi gaya mengemudi. Maksudnya gimana? Seperti urban versus off-road dalam perancangan. Lanjut yang ketiga adalah ethical of consideration. Mengeksplorasi dampak sosial dari efisiensi bahan bakar terhadap komunitas. Efisiensi bahan bakar yang ditingkatkan oleh sistem pompa yang lebih ringan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Hal ini berdampak pada penurunan emisi karbon, mendukung agenda global untuk keberlanjutan. Lalu yang keempat adalah integration of CCIT. Cara cerdas ikat Tuhan. Memahami kehadiran sang pencipta yang membantu keberhasilan proyek ini. Proses produksi pompa termasuk ekstraksi material seperti baja atau aluminium dapat menghasilkan limbah. Analisis siklus hidup LCA dapat membantu mengevaluasi dampaknya terhadap lingkungan. Lalu yang kelima adalah critical reflection. Memahami kebutuhan pengemudi dengan menggunakan sistem hidrolik ini. Kebutuhan pengguna meliputi responsif, kebisikan rendah, dan daya tahan. Performa pompa harus konsisten dalam berbagai kondisi. Misalnya cuaca dingin yang dapat memengaruhi viskositas fluida. Lalu yang keenam adalah continuum of awareness. Menyelaraskan desain hidrolik dengan nilai keberlanjutan. Mengadopsi prinsip eco-design, misalnya desain yang mendukung daur ulang atau meminimalkan penggunaan bahan berbahaya. Hal ini mencerminkan nilai keberlanjutan dalam teknik. Lalu lanjut ke bagian intention. Yang pertama adalah clarity of intent. Merancang sistem yang meminimalkan kehilangan daya hidrolik dengan mencari laju aliran fluida, yaitu Q sama dengan A kali V. Sistem yang efisien harus mengurangi kehilangan daya akibat gesekan internal dalam fluida hidrolik. Kehilangan energi sering diwakili oleh persamaan Bernoulli yang mencakup komponen tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida. Lalu lanjut, alignment of objectives. Memastikan usia pakai komponen meningkat tanpa mengorbankan kinerja. Mekanisme pompa harus didesain untuk tahan terhadap siklus kerja berulang. yaitu rumusnya adalah tegangan sama dengan gaya perluas, digunakan untuk menganalisis ketahanan material terhadap tekanan.
Lanjut yang ketiga, yaitu relevance of intent. Memilih bahan yang mendukung prinsip keberlanjutan. Konteksnya di sini baik untuk lingkungan. Pemilihan material seperti polimer yang dapat didaur ulang menjadi pilihan yang penting. Selain itu, bahan seperti komposit material menawarkan kombinasi ringan dan kuat. Lanjut nomor 10, yaitu sustainability focus. Mengembangkan proses produksi yang menghasilkan limbah yang minimum. Proses manufaktur presisi seperti additive manufacturing atau AM dapat mengurangi limbah hingga 30% dibandingkan metode tradisional. Lanjut nomor 11, yaitu focus on quality. Merancang sistem untuk mencegah overpressure yang berbahaya. Desain kata relief perlu memastikan tekanan maksimum dalam sistem tidak melebihi batas yang aman. Rumus dasar tekanan itu P sama dengan F per A dapat digunakan untuk menghitung batas tekanan. Lanjut pada bagian initial thinking, yaitu problem understanding, meneliti kelemahan desain pompa tradisional. Pompa konvensional seringkali menggunakan fixed displacement pump yang menghasilkan energi berlebih pada kondisi beban rendah. Ini mengakibatkan efisiensi rendah. Lanjut nomor 13, stakeholder awareness. Mengkaji potensi pompa variable displacement dalam sistem power steering. Pompa variable displacement dapat menyesuaikan aliran fluida sesuai kebutuhan, mengurangi konsumsi daya pada beban ringan. Lanjut nomor 14, contextual analysis. Meninjau perspektif produsen kendaraan, pengguna, dan pemerintah. Produsen mencari biaya rendah, pengguna menginginkan kenyamanan, dan pemerintah menuntut emisi rendah. Analisis multi-stakeholder penting untuk memastikan keberhasilan desain. Lanjut nomor 15, yaitu root cause analysis. Menilai efektivitas fluida berbasis nanolubrikan. Fluida berbasis nanolubrikan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi gesekan antar komponen. Rumus kekentalan dinamis, yaitu dapat digunakan untuk mengukur kinerja fluida. Lanjut nomor 16, mengatur temperatur. Nomor 16, relevance of analysis. Mengidentifikasi dampak suhu terhadap kinerja pompa hidrolik, yaitu pengaruh adanya temperatur. Fluida hidrolik cenderung kehilangan viskositas pada suhu tinggi yang dapat menyebabkan efisiensi sistem menurun. Diagram viskositas suhu dapat membantu memilih fluida yang tepat. Lanjut nomor 17, use of data and evidence. Menganalisis kesesuaian sistem dengan standar ISO. Standar ISO 4413 mengatur desain dan pengujian sistem hidrolik, termasuk aspek keselamatan dan efisiensi. Mengacu pada standar ini dapat meningkatkan kualitas sistem. Lanjut pada bagian idealization, nomor 18, assumption clarity. Memodelkan kinerja sistem dalam berbagai kondisi bahan. Menggunakan persamaan aliran fluida seperti Q sama dengan A kali V dapat membantu memodelkan kinerja dalam kondisi beban rendah hingga tinggi. Lanjut nomor 19, yaitu creativity and innovation. Memanfaatkan perangkat lunak atau software untuk menyempurnakan desain impeller. Dan software yang bisa digunakan itu adalah MATLAB, memungkinkan simulasi parameter desain seperti sudut impeller dan kecepatan fluida. Contoh script dapat mencakup analisis CFD atau Computational Fluid Dynamics. Nomor 20, physical realism. Merancang sistem agar dapat diterapkan pada kendaraan ekonomis. Desain pompa harus mempertimbangkan aspek biaya untuk kendaraan entry level. Design to cost atau DTC adalah pendekatan yang relevan. Lanjut nomor 21. Alignment with intent. Membandingkan kinerja material berbasis logam dan polimer dengan Reynolds number. Rumusnya adalah Rho V D per U. Nomor material seperti baja tahan karat lebih kuat tetapi lebih berat dibanding polimer. Analisis stress strain curve penting untuk membandingkan kinerja. Lanjut nomor 22. Scalability and adaptability. Menyusun desain modular untuk memudahkan perawatan. Desain modular memudahkan penggantian komponen, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan umur sistem. Lanjut nomor 23. Simplicity and elegance. Merancang antarmuka yang memudahkan integrasi dengan sistem kendaraan lain. Antarmuka sistem harus kompatibel dengan pompa lain, menggunakan protokol standar seperti CAN bus untuk komunikasi data. Lanjut pada bagian instruction, yaitu clarity of step. Mendetailkan prosedur simulasi tekanan fluida dan kehilangan energi. Simulasi melibatkan penghitungan tekanan fluida menggunakan software seperti
ANSYS, ANSYS, persamaan Navier-Stokes digunakan untuk analisis aliran. Lanjut nomor 25. Comprehensiveness, menyusun eksperimen untuk menguji keandalan mesin hidrolik. Pengujian seperti hydrostatic pressure test memastikan pompa dapat menahan tekanan maksimum tanpa kebocoran. Lanjut nomor 26. Physical interpretation, mengintegrasikan server untuk pemantauan tekanan dan suhu fluida. Mengintegrasikan sensor tekanan dan suhu dengan modul IoT seperti ESP32 memungkinkan pemantauan real time. Lanjut nomor 27, error minimization, merancang prototipe untuk uji coba lapangan. Prototipe dapat dicetak menggunakan teknologi 3D printing untuk mempercepat validasi desain. Nomor 28, fabrication and validation, membuat diagram aliran fluida untuk visualisasi efisiensi. Pemetaan dilakukan menggunakan velocity vector diagram untuk mengidentifikasi titik-titik kehilangan energi. Lanjut nomor 29, iterative approach, menggunakan analisis finite element untuk menguji integritas struktural hidrolik. Analisis elemen hingga VA memastikan komponen tidak mengalami deformasi berlebihan pada tekanan tinggi. Lanjut nomor 30, sustainability integration, menambahkan parameter lingkungan ke dalam simulasi. Penambah parameter seperti emisi karbon dalam simulasi membantu menilai dampak lingkungan. Lanjut nomor 31, communication effectiveness, menyediakan laporan yang terperinci berisi langkah desain dan hasil uji coba. Dokumentasi harus mencakup gambar teknik, tabel data pengujian, dan laporan evaluasi kinerja sistem. Lanjut nomor 32, alignment with the Wi-Fi framework, menyusun panduan pengguna untuk memaksimalkan kinerja sistem sesuai framework DE-Wi-Fi. Lanjut nomor 33, documentation quality, membuat peta jalan untuk peningkatan lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian. Hasil pengujian awal dapat digunakan untuk menyempurnakan desain seperti meningkatkan efisiensi impeller berdasarkan simulasi baru. Sekian dari 33 gagasan yang telah saya sampaikan terkait desain dan analisis sistem pompa hidrolik pada power steering berdasarkan 33 topik yang sudah ditentukan. Selalu ingat, dalam menyelesaikan sebuah masalah, jika kita menggunakan framework DE-Wi-Fi, tidak hanya dengan pikiran masalah tersebut selesai, tetapi dalam perasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.